Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bab ini kita akan mempelajari materi terkait dengan pengelolaan keuangan dan pembiayaan usaha dalam memulai sebuah bisnis. Biasanya ketika kita berbicara bisnis, tentu ada titik poin di mana bisnis kita bisa berjalan dengan lancar, lalu ada kalanya bisnis kita memiliki kendala. Ketika bisnis kita memperoleh kendala, besar kemungkinan nanti bisnis yang sudah kita mulai dari awal itu akan mengalami kegagalan. Nah, di sini biasanya kebanyakan hampir semua bisnis atau hampir semua kegiatan entrepreneur yang dimulai, kegagalan itu biasanya bersumber dari dua hal. Yang pertama adalah si produsen atau si entrepreneur tersebut tidak bisa memasarkan atau menjual barang yang sudah mereka produksi. Dan yang kedua, dan sering kita temui adalah kegagalan bisnis itu berasal ketika seorang entrepreneur itu tidak pandai dan cakap dalam memanage aspek keuangannya. Ketika sebuah perusahaan atau entrepreneur itu tidak bisa memanage keuangannya secara bagus, maka tentu saja akan bermasalah, baik itu di kegiatan pemasaran atau bahkan di kegiatan produksinya, karena katakanlah untuk kegiatan produksi jelas membutuhkan biaya. Apabila seorang entrepreneur tidak bisa mengatur keuangan dengan bagus, bisa dimungkinkan bahwa untuk melakukan aktivitas produksi pun itu akan mengalami kesulitan. Kemudian dengan gagalnya seorang entrepreneur itu memanage aspek keuangannya, tentu saja aktivitas kegiatan produksinya pun berjalan kurang begitu efisien. Kemudian perputaran arus kas yang terjadi dalam sebuah unit usaha tentu saja akan menjadi kacau ketika seorang entrepreneur tidak bisa memisahkan aspek keuangan, baik keuangan pribadi atau perusahaannya, tidak bisa memanage arus masuk kas ataupun arus keluar kas, dan mereka tidak bisa membedakan antara hutang yang memang harus segera dibayar. Nah, oleh sebab itu, di sini kita penting untuk membahas agar aspek bisnis keuangan yang disusun itu bisa nantinya menjadi proyeksi berkembangnya usaha untuk kedepannya. Ada cukup banyak beberapa akibat ketika seorang entrepreneur tidak bisa mengelola keuangan. Kegagalan akibat pengelolaan keuangan itu dapat kita lihat sebagai berikut. Yang pertama adalah akan timbul macetnya arus kas, ya. Jadi seorang entrepreneur nanti ketika mereka tidak bisa terkait dengan pengelolaan keuangan, tentu antara uang masuk ataupun uang keluar, aktivitas penjualan atau pembelian barang ataupun bahan yang nantinya akan dipakai dalam proses pembuatan barang dan jasa pasti akan mengalami kesulitan, karena seorang entrepreneur mereka tidak mempunyai transaksi-transaksi yang mencatat hal tersebut. Akibat selanjutnya adalah yang muncul adalah gagalnya kegiatan pemasaran dan penjualan yang tidak mampu mewujudkan sebuah transaksi penjualan. Ketika seorang entrepreneur itu tidak mampu mengelola laporan keuangannya, tentu saja mereka tidak akan mempunyai bukti-bukti transaksi yang sudah pernah mereka lakukan sebelumnya. Kenapa bukti transaksi penjualan itu cukup penting? Bukti transaksi penjualan ini cukup penting karena untuk mengingat nantinya ketika ada bukti-bukti transaksi tersebut, jelas nanti seorang entrepreneur bisa mengevaluasi kinerja dari sebuah usahanya. Nanti dengan adanya bukti-bukti transaksi dan laporan-laporan keuangan yang ada,
seorang entrepreneur bisa mengetahui posisi usahanya sekarang, apakah mengalami kerugian, apakah mengalami keuntungan, apakah usaha tersebut masih bisa dilanjutkan atau bahkan usaha tersebut tidak bisa dilanjutkan. Kemudian akibat selanjutnya ketika seorang entrepreneur mengalami kegagalan dalam pengelolaan keuangan, gagalnya transaksi penjualan yang tidak mampu menghasilkan keuntungan yang cukup sesuai dengan batas kontribusi yang ditargetkan perusahaan. Nah, jadi setiap kita memulai usaha, jelas kita mempunyai target yang ingin dicapai oleh setiap jenis usaha yang telah kita lakukan. Nah, target-target tersebut cukup banyak, dimulai dari katakanlah target untuk bagaimana visi misi usaha ke depannya, kemudian bagaimana nantinya usaha ataupun perusahaan itu bisa berkembang. Nah, tentu saja untuk mengembangkan usaha tersebut perlu pengelolaan keuangan yang matang. Nah, tetapi ketika usaha tersebut tidak memiliki pengelolaan keuangan yang matang, tentu saja target keuntungan yang ingin diraih ataupun realisasi keuntungan yang didapat saat ini itu tidak akan bisa terlihat dan dianalisis ke depannya karena buruknya pengelolaan keuangan yang ada dalam usaha tersebut. Kemudian dampak lain dari kegagalan pengelolaan keuangan adalah ketika kita kaitkan dengan manajemen perusahaan. Nah, ketika manajemen perusahaan itu berjalan tanpa adanya catatan atau pelaporan keuangan yang baik, tentu saja manajer perusahaan tersebut akan mengalami kesulitan terkait bagaimana merencanakan strategi perusahaan ke depannya. Mengingat untuk merencanakan strategi perusahaan ke depannya itu seorang manajer keuangan harus tahu, ya, seorang manajemen perusahaan itu harus tahu bagaimana kondisi kesehatan keuangan perusahaannya atau usahanya. Jika dimungkinkan usahanya itu mengalami beberapa permasalahan terkait dengan siklus keuangannya, maka manajer perusahaan akan bisa dengan cepat mengatasi bagaimana yang seharusnya dilakukan. Kemudian dari laporan keuangan tersebut, seorang manajer perusahaan tentu saja bisa mengetahui kondisi keuangan perusahaan tersebut dalam kondisi untung ataupun rugi. Itu bisa dilihat dari laporan keuangan yang sudah ada di perusahaan tersebut. Ketika ingin mengembangkan bisnis atau menambah anak perusahaan, seorang manajer perusahaan tentu saja harus melihat berapa total keuntungan yang sudah didapat, pengembangan bisnis, kemudian rencana ke depannya tentu saja tentu membutuhkan informasi atau berita terkait laporan keuangan perusahaan tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya untuk merencanakan ke depannya. Jika pengelolaan keuangan, laporan keuangan tersebut tidak dilakukan secara berkala, tentu saja boleh jadi keputusan yang dilakukan oleh manajer perusahaan itu tentu bisa mengalami kesalahan karena tidak ada patokan, yaitu berupa laporan keuangan. Kemudian ketika pengelolaan keuangan itu buruk, biasanya akan kesulitan untuk mencatat beberapa transaksi, misalkan transaksi yang dilakukan secara kredit. Ketika kita terjun dalam dunia bisnis, tentu saja setiap penjualan atau pembelian barang atau jasa yang dilakukan tidak secara seluruhnya dilakukan dengan tunai. Ada kalanya sistem penjualan itu dilakukan secara kredit. Jika tidak ada pencatatan yang memang benar-benar kredibel, tentu saja itu akan semakin menyulitkan bagi perusahaan untuk bergerak ke depannya karena mereka tidak mengetahui bagaimana kondisi arus kas dalam perusahaan saat itu. Kemudian kegagalan pengelolaan keuangan selanjutnya itu adalah
ada kalanya sebuah perusahaan itu memiliki aset bersifat tetap yang jumlahnya cukup besar dan banyak, sehingga beberapa aset yang dimiliki oleh perusahaan atau seorang entrepreneur itu tentu saja harus ada pencatatan yang bagus, agar nantinya mereka bisa mengetahui berapa kekayaan asli yang dimiliki oleh perusahaan. Dengan mengetahui bagaimana kekuatan posisi keuangan dari sebuah perusahaan, maka dapat dengan mudah nantinya seorang entrepreneur atau seorang yang memiliki bisnis itu bisa memproyeksikan bisnisnya untuk kedepannya. Bisa terus dilanjut, apakah akan berhenti karena mengalami beberapa kerugian dalam melakukan atau mengelola bisnisnya. Kemudian permasalahan yang selanjutnya akibat seseorang itu gagal melakukan pengelolaan keuangan adalah biasanya bagi entrepreneur baru, permasalahan utama dan yang sering muncul itu adalah mereka tidak bisa memisahkan ya antara pengeluaran pribadi dengan pengeluaran dan pemasukan milik usahanya. Ketika hal ini tetap berlanjut, maka biasanya kemungkinan untuk bisnis tersebut maju dengan catatan keuangan yang benar-benar bagus itu akan sangat sulit. Sehingga di sini perlu pencatatan keuangan sejak dini. Pencatatan keuangan sejak dini ini tentu saja dulu menjadi salah satu penghambat. Salah satunya adalah biasanya para entrepreneur muda itu tidak memiliki kemampuan dasar terkait bagaimana cara mengelola keuangan. Tapi di era digital ini banyak sekali aplikasi-aplikasi di mana banyak aplikasi yang sangat membantu seorang entrepreneur walaupun mereka tidak paham sedikit pun tentang konsep bagaimana membuat laporan keuangan, tapi dengan adanya aplikasi tersebut seorang entrepreneur bisa dengan mudah mengelola keuangan. Jadi sudah sewajarnya ketika ingin menjadi seorang entrepreneur yang memang bisa secara konsep visi misinya itu jelas, maka mau tidak mau seorang entrepreneur tersebut harus bisa memisahkan antara keuangan pribadi dengan keuangan perusahaannya. Kemudian kegagalan yang selanjutnya adalah karena tidak ada pencatatan yang baik dan dirasa buruk serta gagal dalam pengelolaan keuangan, maka secara otomatis aliran uang yang ada di perusahaan tersebut akan menjadi sangat kacau ya, sehingga tidak ada kejelasan terkait berapa kas yang nantinya masuk dan berapa kas yang nantinya itu keluar. Sehingga di sini memang benar-benar sangat dibutuhkan pengelolaan keuangan yang memang benar-benar bagus agar bisnis yang dijalankan itu bisa berjalan dengan lancar. Kemudian masalah yang muncul selanjutnya adalah pengelolaan keuangan itu erat kaitannya dengan sistem administrasi. Dalam hubungannya di sini, ketika sistem keuangannya buruk, pencatatannya buruk, dan saja itu nanti akan mempengaruhi administrasi yang ada di perusahaan tersebut. Ketika transaksi penjualan dan pembelian itu tidak dicatat dengan baik di pembukuan perusahaan, tentu saja administrasinya juga secara otomatis akan terlihat buruk juga. Kemudian yang terakhir yaitu kegagalan pengelolaan keuangan itu erat kaitannya bisa menimbulkan seperti korupsi dan manipulasi pelaporan keuangan. Sehingga ketika korupsi dan manipulasi pelaporan keuangan ini terus terjadi, maka besar kemungkinan bisnis yang sedang dijalankan itu pasti akan terancam
macet ataupun bangkrut. Nah, korupsi ataupun manipulasi ini bisa dengan mudah dilakukan karena pengelola perusahaan itu tidak memiliki bukti-bukti pencatatan dan pelaporan yang memang tersistematis dengan bagus. Kemudian di sini kita akan berbicara terkait lingkup manajemen keuangan. Ketika kita berbicara manajemen keuangan, ya apa itu manajemen keuangan? Di sini dijelaskan bahwa manajemen keuangan itu adalah suatu proses di mana seorang manajer atau nantinya pemilik perusahaan itu sendiri ataupun seorang entrepreneur itu mengambil keputusan, kemudian mengorganisasikannya, kemudian mengendalikan serta merencanakan keuangan ke depannya. Nah, tentu saja dalam pengambilan keputusan, mengorganisasikan, mengendalikan, serta merencanakan keuangan itu butuh informasi dan data. Nah, informasi dan data keuangan itu biasanya diperoleh dari namanya pelaporan keuangan yang sudah kita bahas tadi. Nah, ketika pelaporan keuangan di suatu perusahaan atau suatu usaha itu tidak ada, maka secara otomatis seorang manajer keuangan itu pasti akan sulit untuk merencanakan planning keuangan ke depannya. Kemudian ketika ada permasalahan bagaimana cara mengendalikannya. Kemudian untuk membuat keputusan juga akan sangat sulit. Nah, jadi di sini perlu laporan keuangan agar manajemen keuangan tersebut bisa berjalan dengan bagus. Ya, tentu saja di sini kita harus memilah ya antara apa itu pelaporan keuangan akuntansi dengan manajemen keuangan ya. Kalau kita bicara pelaporan keuangan akuntansi itu biasanya lebih kepada menitik beratkan pada pencatatan transaksi-transaksi yang terjadi dalam suatu perusahaan ya. Bisa pencatatan arus kas masuk, bisa pencatatan arus kas keluar, bisa pencatatan penjualan atau pembelian barang-barang untuk proses produksi. Ya, itu biasanya dicatat lewat namanya pencatatan akuntansi atau pencatatan pelaporan keuangan. Nah, dari pencatatan-pencatatan itu kemudian nanti akan disusun berupa yang namanya laporan keuangan. Dan laporan keuangan ini nantinya yang menjadi cikal bakal informasi suatu perusahaan untuk melakukan keputusan oleh manajemen atau manajer yang ada. Jadi kita bisa mengatakan manajemen keuangan yang bagus itu adalah sebuah perusahaan ataupun sebuah usaha yang memang memiliki pencatatan transaksi harian yang terperinci. Karena dengan transaksi-transaksi catatan harian yang terperinci, ya tentu saja nanti laporan keuangannya pasti akan bagus. Nah, dari laporan keuangan yang bagus, maka nanti seorang manajer itu bisa melihat kesehatan keuangan sebuah usaha atau perusahaan. Dikatakan kesehatan keuangannya itu bagus ketika katakanlah perusahaan tersebut mengalami laba. Tetapi dikatakan kesehatannya itu buruk, tentu saja ketika perusahaan tersebut mengalami defisit. Nah, ketika mengalami laba dan defisit, tentu saja nanti manajemen keuangan, ya, manajer keuangan tersebut bisa membuat suatu keputusan. Bagaimana ketika untung keputusannya seperti apa, bagaimana kalau rugi itu keputusannya seperti apa. Ya, sehingga di sini ketika kita bicara lingkup manajemen keuangan, tentu saja sangat dipengaruhi oleh baik tidaknya pencatatan keuangan yang ada di perusahaan. Kemudian ketika kita bicara manajemen keuangan, kalau tadi kita bicara akuntansi keuangan dan pelaporan, ya, sekarang kita akan berbicara terkait apa itu manajemen keuangan. Nah, manajemen keuangan sendiri itu adalah memanfaatkan catatan laporan keuangan yang sudah dibuat oleh para akuntan tadi.
Nah, ketika para akuntan itu sudah membuat beberapa laporan keuangan, nantinya akan diserahkan kepada manajer keuangan. Nah, di sini manajer keuangan itu tugasnya adalah mengorganisasikan, merencanakan, mengendalikan, mengevaluasi, dan menyusun strategi ke depan perusahaan. Ketika tadi dikatakan rugi, maka strateginya seperti apa? Apakah harus meminjam uang untuk menutup kerugian itu atau bahkan menutup usahanya? Kemudian atau ketika perusahaan itu mengalami keuntungan, untung ini nantinya ingin dibuat apa ke depannya? Di sini tugas dari manajer keuangan untuk memutuskan itu. Tentu saja manajer keuangan tidak bisa memanage keuangan suatu usaha atau perusahaan dengan baik apabila laporan akuntansi yang dibuat oleh para akuntan tadi tidak menginformasikan secara utuh dan lengkap aktivitas atau kinerja dari perusahaan atau usaha yang sedang dilakukannya. Oleh sebab itu sangat vital sekali peran dari pencatatan keuangan ketika kita ingin memulai sebuah usaha. Kemudian seorang entrepreneur ya juga harus mengetahui terkait apa itu nilai waktu uang. Ya. Nah, di sini dijelaskan apa itu nilai waktu uang. Nilai waktu uang itu adalah besarnya nilai uang pada dasar satu waktu tertentu. Ya, dihitung tentu saja uang itu pasti nanti akan dipengaruhi oleh yang namanya suku bunga dan inflasi. Nah, jadi seorang entrepreneur ataupun manajer keuangan itu harus tahu, katakanlah ketika mereka diberi uang 1 juta, 1 juta ini nantinya bagusnya digunakan saat kapan? Apakah saat ini atau saat yang akan datang? Nah, ketika seorang entrepreneur itu tidak paham terkait dengan nilai waktu uang, maka biasanya akan kesulitan untuk menentukan kebijakan keuangan terkait dengan masa depan perusahaannya. Nah, di sini ada contoh kasus, katakanlah ketika kita berbicara terkait apa sih pentingnya seseorang itu mengetahui nilai waktu uang. Nah, katakanlah di sini di mana suatu saat nanti katakanlah dimisalkan Anda itu mendapat pilihan. Anda diberi uang sebanyak katakanlah 100.000. Pilihannya adalah Anda suka diberi sekarang, saat ini juga, atau 10 tahun ke depan. Nah, ketika seseorang itu paham terkait dengan nilai waktu uang, maka ketika diberi pilihan seperti itu, dikasih uang 100.000 mau dikasihkan sekarang atau 10 tahun ke depan, maka seseorang akan menjawab lebih baik uang 100.000 itu akan diberikan saat ini. Kenapa? Karena uang itu nilainya cenderung turun. Ketika katakanlah diberi uang 100.000 saat ini, maka katakanlah dia bisa membeli katakanlah 10 barang. Nah, tetapi kalau katakanlah mereka memilih 100.000 dikasihkan 10 tahun mendatang. Nah, 100.000 pada 10 tahun mendatang belum tentu bisa diberikan barang sebanyak pada saat ini, karena 10 tahun mendatang tentu saja biasanya kondisi suku bunga itu semakin berfluktuatif, kemudian inflasi itu juga berfluktuatif, bahkan cenderung tinggi, sehingga biasanya 100.000 sekarang itu akan jauh lebih berguna daripada 100.000 di 10 tahun mendatang. Begitu juga katakanlah ketika seseorang memiliki hutang, ya, kemudian ingin membayar hutang tersebut, katakanlah dia berhutang 100.000, kemudian diberi pilihan Anda ingin melunasi hutang Anda 100.000 sekarang atau 10 tahun ke depan. Nah, bagi orang yang mengerti terkait dengan nilai uang, ya,
nilai waktu terhadap uang, maka seseorang akan lebih memilih saya ingin membayar hutang saya 100.000 itu 10 tahun ke depan. Nah, kenapa? Ya karena kita akan beranggapan bahwa 100.000 sekarang mungkin akan terlihat cukup besar nilainya. Tapi ketika kita bicara 10 tahun ke depan, mungkin 100.000 itu adalah nominal yang cukup kecil. Nah, itu pentingnya kenapa seorang entrepreneur ataupun nanti manajer keuangan itu harus paham terkait dengan nilai waktu uang. Selain pelaporan keuangan yang memang harus tersistem dengan bagus, ya tentu saja tadi dikatakan sistem pelaporan keuangan itu akan bersanding dengan administrasi keuangan. Nah, ketika kita bicara sistem administrasi itu adalah sebuah sistem pencatatan dan pembukaan perusahaan dari perencanaan, kegiatan, hasil informasi, konsep, masalah, dan yang lainnya yang biasanya digunakan sebagai mestinya oleh para manajer, karyawan, ataupun manajemen perusahaan. Jadi ketika kita bicara sistem administrasi keuangan itu berarti akan mencatat semua atau seluruh aktivitas kegiatan perusahaan pada saat itu. Ya, jadi katakanlah sistem administrasi keuangan itu katakanlah Anda sekarang baru buka usaha, kemudian baru pertama kali menjual, ya maka pada saat itu juga ketika kita bicara sistem administrasi keuangan, ketika pada saat itu yang laku hanya 1 atau 2 ya harus dicatat pada saat itu juga. Nah, kenapa harus teratur seperti itu? Karena ketika sistem administrasi keuangan itu buruk, maka nanti pasti akan berdampak pada laporan keuangan yang buruk juga. Nah, jadi kalau tadi kita bicara laporan keuangan, ya laporan keuangan itu sumber muasalnya adalah dari sistem administrasi keuangan. Nah, jadi setiap penjualan, pembelian, kemudian Anda berhutang, Anda kasih hutang ke orang lain, itu mau tidak mau harus dicatat di sistem administrasi keuangan. Nah, dengan sistem administrasi keuangan yang bagus, nanti harapannya adalah laporan keuangannya itu juga bagus. Nah, ketika laporan keuangan itu bagus, nanti manajemen keuangan di perusahaan atau di manajemen keuangan di usaha Anda itu juga pasti akan bagus. Tapi ketika administrasi keuangan itu jelek, ya pencatatannya tidak sistematis, pencatatannya tidak dilakukan setiap kali transaksi atau pencatatannya ditunda, tentu nanti akan berdampak pada laporan keuangan. Nah, laporan keuangan yang jelek itu nanti juga akan mempengaruhi seorang manajer atau seorang pemilik usaha dalam menentukan bagaimana usaha ini ke depannya. Karena tadi mereka tidak memiliki data atau informasi yang bagus terkait laporan keuangan perusahaan. Nah, kemudian apa sih maksudnya dibuat administrasi keuangan yang sistematik dan harus dicatat setiap kali terjadi transaksi? Tujuan yang pertama adalah dibuatnya administrasi keuangan itu yang pertama adalah mendapatkan informasi atas kegiatan usaha yang telah dilakukan perusahaan. Jadi ketika ada sistem pencatatan administrasi yang bagus, maka kita bisa memperoleh laporan informasi kegiatan setiap waktu. Katakanlah semua aplikasi-aplikasi penjualan online itu pasti sistem administrasinya tercatat bagus. Katakanlah kita akan bicara sistem penjualan online yang cukup banyak digandrungi oleh masyarakat, katakanlah kita akan bicara Grab, Gojek, Lazada, Tokopedia, kemudian Shopee, dan sejenisnya, itu pasti dia mempunyai sistem administrasi yang bagus. Sehingga kita bisa lihat ketika sistem administrasi bagus dalam sebuah perusahaan, tentu saja perusahaan tersebut bisa bergerak atau berkembang dengan cukup pesat. Dan itu bisa dibuktikan dengan tadi mereka seperti Grab, Gojek, dan sejenisnya. Mereka baru berdiri katakanlah atau baru kita kenal
5-10 tahun belakangan ini. Akan tetapi kalau kita lihat pergerakannya cukup menjanjikan. Kenapa? Salah satu penunjangnya adalah bagusnya pencatatan administrasi, bagusnya laporan keuangan, dan bagusnya manajemen keuangan di perusahaan tersebut. Nah, dengan mendapatkan pencatatan administrasi keuangan yang bagus dan tersistematik dengan baik, secara otomatis data yang dihasilkan atau informasi yang didapat itu akan menjadi akurat. Nah, data itu ketika akurat dan sesuai dengan kondisi real di lapangannya, tentu saja tujuannya adalah tadi manajemen keuangannya. Jadi bagaimana manajer, bagaimana owner usaha itu nantinya bisa mengambil keputusan yang strategis bagi usahanya untuk kedepannya. Kemudian bagaimana keputusan permodalan tadi. Nah, katakanlah usahanya ternyata mengalami defisit. Bagaimana keputusan permodalannya? Nah, mereka bisa katakanlah pinjam ke perbankan, atau bahkan ketika mereka tidak bisa ya sudah usahanya tidak perlu dilanjutkan karena tidak bisa mendapatkan keuntungan yang seperti diharapkan. Nah, itu seorang manajer atau pemilik usaha itu bisa mengatakan atau bisa mengambil keputusan yang tepat jika mereka mendapatkan informasi atau data yang akurat. Nah, oleh sebab itu cukup penting administrasi keuangan itu dicatat setiap harinya. Nah, dengan adanya sistem administrasi yang bagus, ya, maka dengan mudah seseorang itu dapat menyusun program perencanaan pengembangan usaha ke depannya. Nah, katakanlah Anda baru buka usaha kuliner, maka dengan pencatatan administrasi yang bagus, katakanlah 1, 2 tahun, 3 tahun itu Anda bisa mencatat dengan bagus, tentu saja nanti Anda bisa memikirkan perencanaan ke depannya. Contohnya apakah ingin membuka franchise nanti karena usahanya mulai berkembang, atau Anda akan melisensikan barang Anda. Nah, itu pasti akan jauh lebih terencana dan sistematis. Nah, berbeda ketika Anda tidak memiliki pencatatan administrasi yang bagus dan akurat. Nah, ketika ditanya kapan usaha Anda bisa dikembangkan menjadi usaha franchise katakanlah, maka seseorang akan kesulitan menjawab karena mereka tidak ada data yang bisa membantu mereka memplanning kegiatan usaha untuk kedepannya. Setidaknya ada 3 kegunaan utama dari pencatatan administrasi yang terencana dan sistematik. Yang pertama adalah dengan adanya pencatatan administrasi yang sistematik, maka biasanya digunakan sebagai alat bukti. Ya, ketika nanti katakanlah Anda punya sebuah bisnis, ya, di mana bisnis itu sudah mulai berkembang sehingga Anda tidak akan mungkin menghandle-nya sendiri dan Anda mulai mempekerjakan banyak orang. Nah, tentu saja laporan keuangan itu tidak akan Anda pegang sendiri, tapi nanti Anda akan mempercayakan ke beberapa orang. Nah, bagaimana cara Anda mengontrol penjualan, kemudian pemasukan dan pengeluaran perusahaan atau bisnis Anda saat itu? Nah, salah satu kuncinya adalah di pencatatan administrasi yang bagus. Nah, pencatatan administrasi yang bagus ini nanti akan menjadi alat bukti atau catatan bagaimana perkembangan usaha Anda sehari-harinya. Nah, kemudian yang kedua adalah pencatatan administrasi ini itu digunakan sebagai alat manajemen laporan. Ya, setelah kita tadi bilang pencatatan administrasi itu digunakan sebagai alat bukti transaksi atau alat bukti kegiatan transaksi perusahaan sehari-hari, tentu saja biasanya sudah lumrah jika usaha atau bisnis yang Anda geluti itu punya laporan setiap bulannya, katakanlah. Nah, kenapa itu perlu ya? Supaya kita nanti bisa memanage kira-kira bulan depan atau 2 bulan ke depan atau 1 tahun mendatang apa yang perlu kita lakukan. Nah, seperti itu. Dan yang ketiga,
Pencatatan administrasi ini digunakan sebagai bahan penilaian. Bahan penilaian ini tentu saja nanti Anda bisa memutuskan sebagai pemilik usaha ataupun Anda nanti sebagai manajer sebuah perusahaan dapat memutuskan kira-kira perusahaan ini masih bisa settle, bisa bertahan tidak untuk kedepannya. Apakah perusahaan ini harus memperluas perusahaannya atau tetap dalam kondisi yang seperti sekarang. Maka fungsi utama dari pencatatan administrasi adalah tadi ada 3. Bukti sebagai cara untuk memanage melalui laporannya, dan yang ketiga adalah bagaimana kita menilai perusahaan kita ke depannya tadi. Ketika ternyata banyak ruginya, berarti ada penilaian di situ yang muncul. Ternyata usaha ini tidak bisa dilanjutkan karena selalu mengalami kerugian dari waktu ke waktu dan kerugiannya besar. Atau dari mana kerugiannya semakin besar? Tentu saja dari laporan pencatatan administrasi tadi. Tapi kalau kita tidak mempunyai pencatatan administrasi, kita bilang perusahaan kita rugi, kita bilang perusahaan kita untung, itu akan kesulitan. Ketika ditanya mana buktinya, mana laporannya, tidak ada. Maka mulai saat ini ketika kita ingin memulai untuk bisnis, maka mau tidak mau kita harus memang rajin-rajin mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran ketika kita memulai usaha. Ya, apakah semua transaksi harus kita catat? Iya, tidak tergantung hanya transaksi besar saja, tidak. Transaksi kecil pun itu nanti juga harus dicatat. Ketika kita sudah bisa membiasakan sejak dini, tentu saja nanti ketika usaha kita semakin besar, kita tidak akan kerepotan karena sudah kita mulai dari awal. Kemudian di sini akan dijelaskan apa sih maksud dan tujuan dibuatnya administrasi yang terencana dan harus dicatat setiap detailnya. Kenapa harus dicatat seperti itu? Tujuannya tidak lain ada 2. Yang pertama adalah untuk mengetahui perusahaan di masa lalu dan saat sekarang. Dengan adanya histori pencatatan administrasi, maka kita bisa melihat pada saat awal saya membuka usaha itu berapa sih modal yang saya gunakan, kemudian berapa keuntungannya. Dari waktu ke waktu kita bisa memantau dan memonitor sampai saat perusahaan itu sebesar sekarang, sehingga kita tahu dari awal sampai sekarang itu perusahaan saya bergerak naik apa bergerak turun. Untuk mengetahui progres perusahaan Anda bergerak naik atau turun itu bisa dilihat dari pencatatan administrasi laporan keuangan. Kemudian yang kedua adalah memperlancar proses antar bagian, departemen, dan divisi dalam menjalankan pekerjaan. Ini tentu saja harapan dari seorang entrepreneur itu adalah usahanya selalu berkembang. Ketika usahanya berkembang dan semakin besar, tentu Anda nantinya akan menjalankan bisnis tidak dilakukan sendiri, tapi akan dilakukan dengan tim. Ya, di mana di masing-masing tim atau masing-masing bagian itu terdapat banyak tugas yang berbeda-beda. Dan Anda tidak dimungkinkan ketika usaha Anda cukup besar, Anda datang ke satu persatu divisi atau departemen yang ada dalam usaha Anda. Terus bagaimana caranya untuk mempersingkat waktu? Anda bisa mengetahui kinerja dari masing-masing departemen atau divisi itu. Cara yang paling mudah adalah dengan melihat laporan administrasi keuangan yang sudah ada. Ketika kita bisa memegang laporan administrasi keuangan yang sudah ada, maka secara tidak langsung kita bisa melihat kinerja dari masing-masing divisi yang ada di perusahaan kita nantinya. Oleh sebab itu, dari sini kita bisa belajar bahwa yang dikatakan entrepreneur yang sukses, atau Anda bisa menyebutnya pengusaha sukses, itu yang seperti apa? Salah satu caranya adalah Anda atau kita semuanya memang harus sudah bisa mempersiapkan laporan keuangan yang
bagus, tersistematik, dan sesuai dengan kondisi yang ada dalam usaha Anda. Nah, karena dengan adanya laporan keuangan yang bagus, administrasi yang bagus, maka Anda bisa memproyeksikan bisnis Anda ke depannya. Nah, sekali lagi, kita akan punya 3 tahapan. Yang pertama adalah laporan keuangan yang bagus itu seperti apa? Ya, dilihat yang pertama dari administrasi keuangannya dulu. Bagaimana pencatatan laporan hariannya. Ketika pencatatan laporan hariannya itu bagus, tentu saja nanti yang kedua, laporan keuangan yang disusun tiap bulan atau tiap semester atau tiap tahunnya pasti itu akan bagus juga. Tapi kalau pencatatan administrasi tiap harinya buruk, maka laporan yang disusun tiap bulannya itu juga akan buruk nanti. Nah, efeknya apa? Yang ketiga yaitu terkait dengan bagaimana seorang manajer keuangan ataupun bagaimana seorang owner itu mampu mengambil keputusan. Nah, keputusan seorang owner, keputusan seorang entrepreneur, atau keputusan seorang manajer keuangan itu setidaknya didasari oleh laporan keuangan perusahaan. Kita itu tidak akan mengatakan bahwa tahun ini saya akan memperlebar skala pasar saya. Kenapa kita tidak akan mengatakan demikian? Karena kita tidak akan punya laporan keuangan. Beda kalau kita punya laporan keuangan. Nah, kalau laporan keuangannya menunjukkan tren positif, maka kita bisa mengatakan, oke, saat ini saya akan memperlebar pangsa pasar saya karena saya melihat dari laporan keuangan itu penjualan saya menaik, kemudian katakanlah pelanggan saya mulai datang dari segala macam daerah. Oleh sebab itu saya memutuskan untuk buka cabang atau franchise. Atau sebaliknya, di tahun ini saya akan mengurangi skala produksi saya. Kenapa? Karena ketika dilihat dari laporan keuangan, ternyata penjualan barang saya itu mengalami penurunan. Nah, dengan adanya laporan-laporan keuangan itu, sebenarnya seorang entrepreneur itu dapat dengan mudah mengontrol aktivitas entrepreneurnya atau aktivitas unit bisnisnya setiap saat. Demikian materi kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.